Kenapa demikian? Karena beliau adalah seorang Nabi Rasul yang ditugaskan Allah mewakilkan umat manusia. Maksudnya gimana kalau ditugaskan mewakilkan? Beliau ditugaskan Allah untuk menjadikan umat manusia menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tepat kalau kita mengamalkan Shawaqitiyah tanpa harus ini, harus dan sebagainya. Karena apa? Beliau ditugasi Nabi Rasul tidak pandang bulu. Iki pinter maca Quran, tidak pinter, sing pinter tak lebur tidak. Karena beliau mencari cara bagaimana agar umat masyarakat semuanya, baik itu yang alim, yang soleh, yang tidak bisa apa-apa, bisa merasakan nikmatnya di akhirat, bagian di akhirat. Untuk itu belum menciptakan suatu ilmu, di mana ilmu itu tidak pandang bulu. Ilmu itu tidak harus kita pandai baca kitab dulu, tidak kita harus alim dulu, tidak soleh dulu, tidak menjadi pejabat dulu. Asal mau melakukan apa yang beliau, insya Allah kita sampai. Itu yang dimaksud ilmu kabejan. Dan itulah yang dimaksud beliau. Kalau ada ilmu yang lebih cepat dan tidak pandang bulu, siapa yang bisa mengamalkan, musyrik pada Allah. Saya tidak ada, hanya ada di Shawaqitiyah. Beliau adalah seorang yang mumpuni. Beliau memahami masyarakat. Tidak semua manusia punya ilmu, tidak semua manusia mampu membaca kitab. Tidak semua manusia mampu menjadi pejabat. Tidak semua manusia mau menjadi kiai. Itulah keadaan beliau. Sifat rahman rahim beliau, sebagai penyelamat umat, sebagai pembimbing kita, pengantar kepada Subhanahu wa taala. Musyiratun ila hadrat aliyah. Untuk itu, marilah kita benar-benar mengikuti tanpa tadin alin-alin. Kita mengikuti program beliau tanpa pamrih. Kalau kita ingin menjadi pengawas yang berwakiliyah, termasuk menjalani pengurus. Eman-eman, kasihan. Awal dewe ketemu ilmu kabejan, tapi nyatanya salah sak seret orang itu harus lulus tanpa kita sadari, mengarah kayak dulu kancaku gak tak ajak, kancaku tak ajak, mulut terus abad bagi kita, berat. Kalau bisa dalam setiap acara semua diundang, baik miladiyah, PW, PSBJ kita undang. Dan kalau mereka tidak mau, bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebetulan mereka kita undang waktu itu oleh hidayah, ya gelem. Kewajiban kita untuk mensiarkan, memberitahu bahwa organisasi yang dalam bayarnya PSB karena PSB tinggalnya bayari. Bahkan sehubungan dengan itu beliau dawuhnya itu sangat jelas, dan dawuhnya dirubah di antara tahun 1982 beliau dawuh pengawas Shawaqitiyah sebagai perintah mati. Itu dulu, tapi sekarang tidak. Sekarang lain. Apa dawuhnya? PSB penyiar Shawaqitiyah perintah mati. Berbeda. Bukan pengawas Shawaqitiyah, penyiar Shawaqitiyah.
Pengamal Swakitya dan penyiar Swakitya pengertian berbeda. Kalau pengamal Swakitya itu masih terpancang mengamalkan saja. Kalau penyiar itu sudah pasti menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Apalagi dihubungkan dengan organisasi. Dan banyak pengamal, tapi tidak perlu saya sebutkan. Maaf kalau saya tidak menyebutkan orangnya. Itu saya beberapa kali ditelepon orang. Dan itu kebetulan tidak hanya orang itu satu organisasi. Ditelepon dari orang PSBJ. Itu bilang, tolong Gus, tanyakan kepada Mbak Yai, apa benar PSBJ yang memilih Imam Mahdi langsung? Terus kutekoi, maaf, sampean kok nyuruh saya bertanya betul. Sebab saya diberitahu dan saya takut kalau penglihatan saya itu tidak benar. Yang saya takutkan penglihatan nafsu. Gimana itu dawuhnya? Gini, ada dawuh bahwa PSB kelak yang ini memang langsung. Ada seperti itu. Tolong tanya kepada Mbak Yai. Terus ada lagi dari kakak saya sendiri, Ning Tati, itu gak salah, WA istri saya. Tolong tanya kepada Amri Safi, apa benar PSB ini yang memimpinkan Imam Mahdi? Saya waktu itu punya Ning Tati gak saya balas, belum saya jawab. Saya takutnya kalau salah paham. Dan ada lagi orang yang menjadi pengamal Tarekat Al-Majidi. Nah, Tarekat Al-Majidi saya pengamal di luar, di daerah Jazirah Arab itu bukan pengamal Swakitya. Mereka mengatakan Tarekat Al-Majidi. Juga ada yang mengatakan Hikam Al-Majidi ada. Maaf, Hikam Al-Majidi dan Tarekat Majidillah. Ya, jadi di sini Hikam Al-Majidi dan Tarekat Majidiyah. Kalau nggak salah itu. Itu kapan itu saya juga sama Mega. Intinya dia bertanya. Dan pertanyaan yang bersama. Dan menurut pengalaman saya selama ini juga demikian. Dari telepon sana sini, telepon ini dijawab dan sebagainya, dan semakin menambah keyakinan saya bahwa benar PSBY kelak yang memilih Imam Mahdi langsung. Dan tidak perlu kita ketahui, tidak perlu kita permasalahkan siapa Imam Mahdinya, tidak perlu. Yang jelas kita cukup meyakini bahwa ikut PSBY kelak pasti ikut Imam Mahdi. Amin. Kita yakin saja lah. Kita tidak perlu tahu siapa orangnya. Insya Allah beliau adalah Babur Rahmah. Insya Allah beliau Babur Rahmah. Tidak perlu ya Allah, maaf, tidak perlu kita mengetahui dan tidak perlu kita cari. Insya Allah nanti dikenakan sendiri kita.